Stellar Transformations, episode 180. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada apa dengan gubuk batu itu? Ketiganya berdiri mematung, hati mereka gemetar ketakutan dan pikiran mereka melayang. Dari sudut pandang mereka, pintu gubuk batu itu mengarah ke neraka, ketika satu demi satu iblis level 9 muncul dari dalamnya. Mereka tidak perlu berkomunikasi untuk mengetahui satu hal bencana yang akan datang. Mata Ao Feng tiba-tiba berbinar, dan menatap Lan Feng yang jauh. Lan Feng, kekuatanmu jauh melampaui kekuatan kami. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja. Tapi di saat seperti ini, bagaimana mungkin kau menggunakan binatang buas dari atlas 10.000 binatang buas untuk mengancam kami? Dengan kekuatanmu, kurasa kau bisa membuka dunia lapis kedua. Mengapa tidak mengirimkan Raja Iblis daripada iblis tingkat rendah? Apa kau mencoba mempermalukan kami? Ketiganya telah menyaksikan Lan Feng merebut atlas saat mereka berada di alam Niyang. Bahkan sekarang, mereka mengira monster-monster ini dilepaskan oleh Lan Feng. Qin Yu terkekeh dan memberikan senyum acuh tak acuh pada ketiganya. Oh kasihan, sungguh kasihan. Suaranya mencapai setiap sudut formasi yang jauh. Ia hanya bisa mengasihani mereka. Lagi pula, bahkan saat menatap kematian mereka, mereka tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Bagaimana mungkin itu tidak menyedihkan? Sekarang kau tunjukkan wajah aroganmu. Hanya saat kau bersama paman seperguruanmu Lan Feng kau menunjukkan arogansimu. Du Zongjun mengumpat, ia dan yang lainnya tahu kematian mereka sudah pasti, jadi secara naluriah mereka akan bertindak tak terkendali. Sudut mulut Qin Yu berubah membentuk senyum licik. Bahkan sekarang kau tidak tahu. Qin Yu mendesah, tapi sekarang kita sudah sampai di jurang, aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Sebelum kalian semua mati, izinkan aku memberimu petunjuk. Jika kau mengerti, maka kau akan mati dengan sempurna, kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Petunjuk. Ao Feng dan yang lainnya terkejut. Subjek ini menyambut guru. Suoyan dan semua iblis level 9 membungkuk dan memberi hormat kepada guru mereka. Panggilan mereka bergema di tanah kosong di sekitar mereka, arah salam mereka adalah ke arah Qin Yu. Jelas, Qin Yu adalah guru yang mereka bicarakan. Tuan, ketiganya menatap kosong ke arah Qin Yu, rahang mereka terbuka lebar, benar-benar tercengang. Tiba-tiba, bagaikan petir menyambar kepala mereka, ketiganya hampir bersamaan tersentak untuk memahami. Orang-orang menyedihkan, bahkan sekarang kalian tidak mengerti. Qin Yu tertawa mengejek, Lan Feng, kau boleh mulai sekarang. Ingat kau harus meninggalkan Yuanying mereka agar aku bisa menyempurnakannya. Dari percakapan antara paman dan keponakan, terutama nada memerintah sang keponakan, wajah ketiganya menjadi muram. Meskipun pikiran mereka kacau, percakapan itu telah benar-benar membingungkan pikiran ketiganya, lebih dari yang mereka sadari sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Lan Feng mengangguk dan seketika tiga energi pedang terkonsentrasi setipis kertas beriak di udara dari Lan Feng. Energi itu sempat membangunkan ketiganya, tetapi sudah terlambat. Bagaimana mungkin mereka bisa menghindari serangan seorang abadi pedang emas level 9? Mustahil. Lengkingan melengking proyektil yang bergerak cepat membelah angkasa dan saat semburan energi menghantam tubuh mereka terkoyak sementara jiwa mereka hancur, lenyap selamanya. Tubuh abadi mereka terbelah bagai mentega di bawah pisau panas. Urat, pembuluh darah, dan tulang seketika terbelah saat tubuh mereka terbelah. Tak ada cipratan darah, itu adalah sayatan sempurna dengan kecepatan tinggi sehingga cairan apapun langsung membeku karena panas. Tubuh mereka jatuh tak bernyawa ke tanah. Dari awal hingga akhir, semua ini terjadi dalam sepersekian detik, tak ada perlawanan, sama sekali tak ada. Kejadiannya begitu cepat sehingga Ao Feng, Du Zongjun, dan Huayan bahkan tak sempat menghindari tebasan itu. Mata mereka masih terbelalak tak percaya, dan sebelum sempat bereaksi, jiwa mereka hancur berkeping-keping oleh gelombang cahaya itu. Wajah bodoh mereka membatu selamanya dan membeku, begitu pula tubuh mereka. 3 Yuanying abadi emas level 1.
Dengan gerakan cepat, Qin Yu mengambil ketiga Yuanying yang sebelumnya menyimpan jiwa ketiganya. Kini, setelah jiwa mereka hancur, tak ada sedikit pun gerakan dari mereka. Senyum tipis tersungging di bibirnya, menggoda untuk menyeringai lebih lebar, pikir Qin Yu, kalian semua membawaku ke Yellowstone dan membiarkanku melihat serta merasakan luasnya alam semesta, untuk itu aku membiarkan kalian semua hidup selama setengah bulan lagi. Hanya karena itu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi, lagi pula, eksekusi kalian sudah diputuskan ketika kalian berani menyandera kerabatku. Alih-alih menyeringai lebar, senyum tipis itu berubah menjadi tatapan acuh tak acuh, ia menyimpan 3 Yuanying ke dalam cincin es berkobar miliknya. Hah, di seluruh planet ini, Yellowstone, akulah satu-satunya orang di sini. Qin Yu berbalik secara berurutan dari utara, timur, selatan, dan barat. Setelah itu, ia memandang ke atas, ke alam semesta yang tak terbatas, aliran bintang dan nebula, serta angkasa luar yang tak terduga. Qin Yu merasa sedikit euforia dan hanya bisa terkesiap melihat kedalaman dan misteri dunia ini yang menakjubkan. Ia baru melihat puncak gunung es, sementara di bawah air, sebagian besar gunung es yang tak berujung masih tersisa. Formasi labirin ini benar-benar mengesankan. Qin Yu memperhatikan ukuran dan detail formasi itu. Lagi pula, dia tidak terburu-buru untuk menerobos labirin ini. Formasi raksasa ini sebenarnya dibangun dari beberapa lapis mantra dan formasi yang lebih kecil. Memang benar mungkin lebih mudah menghancurkannya dari dalam menggunakan boneka pedang abadi, terutama ketika kekuatan boneka itu berada di level 9 Golden Immortal, tapi aku tak mampu menggunakan boneka itu untuk menghancurkan formasi besar ini, karena sumber kekuatan boneka itu berasal dari persediaan batu elemen kelas atas yang terbatas. Itu berarti hanya ada metode paling sederhana yang tersisa, mendekonstruksi formasi tersebut. Bagaimanapun juga aku seharusnya tidak terburu-buru menghancurkan formasi ini. Aku telah mencapai tahap terakhir transformasi stelarku, tahap bintang. Peluang untuk naik ke atas bergantung pada wawasanku tentang jalan yang kupilih, kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menerobos. Namun mulai sekarang, aku tidak akan menerima instruksi apapun dari pendahuluku, aku hanya bisa bekerja keras dan mengatasi masalah ini sendiri. Qin Yu mendesah. Dengan gerakan kecil di pikirannya, boneka pedang itu bergabung kembali ke dalam tubuhnya. Sebaiknya aku tetap di sini, di Yellowstone, dan berlatih, mengingat lingkungannya yang optimal. Dengan bintang-bintang di atasku, yang paling cocok untuk jalur bintangku dan untuk menenangkan pikiranku, dan formasi labirin di sekelilingku, tak ada tempat lain yang lebih cocok. Seperti ini, aku merasa nyaman. Qin Yu duduk santai bersila di dekat gubuk batunya. Dengarkan, Zhou Yan. Qin Yu memproyeksikan suaranya ke kerumunan iblis yang cukup jauh darinya. Pemimpin mereka, Zhou Yan, segera membungkuk. Aku akan segera memulai latihan tertutupku. Aku akan menugaskanmu dan 3 orang pilihanmu untuk berjaga. Biasanya, ancaman sederhana tidak akan lolos dari formasi labirin, tetapi jika ada yang tidak dapat dihalangi oleh formasi, segera beritahu aku. Qin Yu memberi instruksi dengan cepat. Anggap saja sudah selesai. Zhou Yan langsung memilih 3 sukarelawan, sementara iblis lainnya kembali ke dunia lapis pertama Atlas 10.000 binatang. Bagi mereka, Atlas adalah rumah mereka, dan kembali tidak membutuhkan bantuan dari tuan mereka. Para penjaga terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Sebanyak 4 penjaga memposisikan diri di 4 penjuru utama di sekitar Qin Yu saat ia mulai bermeditasi. Para penjaga ini juga bisa memahami bahwa peran mereka hanyalah pengamat atau pengintai. Tugas mereka mudah, karena jika ada ancaman yang bisa melewati labirin, mereka tidak akan bisa melawan dengan cara apapun. Lier, Xiao Hei, dan Fei Fei. Dalam benaknya, serangkaian gambaran melayang berurutan, senyum Lier yang anggun dengan lesung pipit kecil di pipinya saat senyumnya melebar, sikap Xiao Hei yang tegas dan teguh, dan Hou Fei yang histeris. Qin Yu menarik pemancar suaranya, ingin meredakan kekhawatiran orang-orang terkasihnya dan memberitahu mereka tentang situasi ini. Ayah, aku aman sekarang. Aku sedang bersiap untuk memulai pelatihan tertutup, dan aku tidak yakin berapa lama pelatihan ini akan berlangsung. Tolong jangan khawatirkan aku. Di planet ungu yang jauh dan misterius, Qin De masih khawatir tentang nasib putra bungsunya sejak penculikan itu. Namun, begitu ia menerima pesan suara dari Qin Yu, ia langsung gembira.
Yuer, bagus sekali, hebat. Kinde akhirnya bisa rileks, fokus saja pada latihan tertutupmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ayahmu. Karena aku tahu kamu aman, ayah merasa tenang. Begitu Qin Yu mendapat pesan ayahnya, ia menarik pemancar suara dan memulai pelatihan tertutup. Ia berhenti merujuk pada pengalamannya karena terobosan selanjutnya hanya bergantung pada dirinya sendiri. Dengan pikiran yang benar-benar rileks dan terbuka, ia mulai berasimilasi dengan dunia. Mendengar denyut nadinya sendiri, ia perlahan menyatu dengan lingkungannya. Lupakan waktu, lupakan tempat, lupakan masa lalu, lupakan masa depan, lupakan dirimu sendiri. Dengan pikirannya yang benar-benar kosong dari semua pikiran, ia memasuki kondisi seperti trans yang mencerahkan. Begitu praktisi memasuki kondisi sementara ini, mereka mungkin terbangun dalam sekejap, beberapa hari, beberapa abad, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun lagi. Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya mereka akan terbangun. Seiring berjalannya waktu, Qin Yu terkubur dalam lapisan debu. Meski begitu, keempat pengawalnya, Zhou Yan dan 3 pengawal lainnya, tidak bergerak untuk menyingkirkan lapisan debu tebal itu. Mereka tahu bahwa setiap praktisi yang menjalani pelatihan tertutup sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Bahkan tindakan sekecil apapun untuk membersihkan debu dapat mengganggu pelatihan mereka. Waktu yang tak terkira lamanya berlalu, debu terus menumpuk di tubuh Qin Yu. Di bawah gaya gravitasi planet, Qin Yu menyerupai monolit. Tidak jauh dari Yellowstone, di planet ungu yang misterius, banyak Siuzenis berjuang dan bertempur demi harta karun, demi kekuasaan pribadi, demi peperangan, demi wilayah, atau bahkan demi sepotong biji berharga. Tak seorang pun menyadari bahwa di samping planet ungu yang misterius, di sebuah bintang kuning, seorang pria tengah menjalani pelatihan sulit yang melelahkan secara diam-diam di ruang tertutup. Di planet ungu misterius, benua Qianlong, Misty Peaks Villa milik dinasti Qin. Sudah 10 tahun, Yuer sudah berlatih selama 1 dekade penuh. Bahkan sekarang aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Qin De menatap cakrawala, dan tak kuasa menahan desahan. Dalam dekade terakhir ini, benua Qianlong telah mengalami masa-masa sulit. Dari 3 dinasti besar, dinasti Ming adalah yang paling tidak stabil akibat kematian kaisar sebelumnya dan kebodohan kaisar baru. Kaisar Ming yang baru tidak hanya ingin menyerang dinasti Qin tanpa berpikir, tetapi juga karena keserakahan dan sifatnya yang bejat, yang tindakannya telah memicu pemberontakan di dalam dinastinya sendiri. Sebaliknya, dinasti Qin sedang berada dalam periode kejayaan dan peningkatan prestise. Dapat dikatakan bahwa kehancuran dinasti Ming akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun dinasti Han secara bertahap semakin kuat sejak Kaisar baru Han Wu naik tahta, mereka saat ini berada dalam kondisi pasif, tetapi mereka dapat menjadi ancaman besar bagi dinasti Qin. Di halaman villa puncak berkabut, sosok Qin De sedang merenung ke langit. Tak lama kemudian, sosok lain bergabung dengannya, dan sosok yang mendekat adalah Qin Feng. Ayah. Qin Feng menyaksikan sikap ayahnya yang semakin melemah setiap tahun dan merasakan sedikit kesedihan. Sejak kakaknya meninggalkan istana pada hari itu, ayahnya akan datang ke rumah masa kecil kakak ketiganya setiap tahun untuk mengenang jasa sang kakak. Oh, itu Fenger. Qin De hanya bisa menunjukkan senyum tipis. Ayah, Xiao Yu sudah bilang dia sedang menjalani pelatihan tertutup. Ayah tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, kata Qin Feng dengan nada khawatir. Aku tidak khawatir, aku hanya mengenang masa lalu. Qin De menggelengkan kepalanya perlahan. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka berdua beriak. Dari riak itu, 2 orang muncul di halaman. Duo baru itu adalah Song Jue dan Yu Liang. Bagi Song Jue, hari-harinya sudah dihitung karena ia merasa kenaikannya sudah dekat. Maka ia mengirim pesan perpisahan kepada Qin Yu, tetapi karena Qin Yu sedang dalam kondisi meditasi trans, tidak ada balasan. Akibatnya, Song Jue mencari Qin De, dan dari Qin De, ia mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu. Begitu dia tahu tentang peristiwa itu, dia sudah bisa menyimpulkan identitas keempat konspirator itu. Bagi ketiga utusan itu, Song Jue tidak mungkin bisa menghadapi mereka dan juga tidak bisa menemukan mereka. Namun, bagi Yu Liang, itu masih cukup mudah, ia tidak akan menghadapi perlawanan apapun dari Yu Liang. Song Jue langsung menyerang dan menangkap Yu Liang dari hutan belantara. Qin De,
Senior Lan adalah dermawan terbesarku dan telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan itu? Hariku naik tahta sudah dekat, mengenai Yu Liang ini, aku akan membiarkanmu memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dengan dorongan ringan, Zhong Jue mendorong Yu Liang untuk berdiri di depan Qin De. Kemunculan tiba-tiba membuat Qin De dan Qin Feng ragu-ragu. Tuan-tuan, saya harus mengakui bahwa saya salah mengambil baju sirah abadi kelas atas itu. Saya ingin mengembalikannya kepada kalian berdua, jika kalian bisa memaafkan saya. Kemarahan yang mendalam menggelegak di wajah Yu Liang. Bagaimana mungkin ia bisa menahan rasa malu untuk memohon ampunan dari seorang manusia tingkat Yuanying dan Jindan, padahal ia adalah penguasa seluruh alam liar. Bagaimana mungkin ia tidak merasa marah? Namun tidak ada jalan lain, ia harus bertahan. Sekarang Zhong Jue akan naik, dan begitu dia naik, aku pasti akan menghapus rasa malu hari ini. Yu Liang bersumpah pada dirinya sendiri. Qin De mungkin bukan ahli yang kuat, tetapi ia memiliki mata yang tajam terhadap orang lain. Hanya dari kilatan mata Yu Liang, ia bisa memahami apa yang dipikirkan Yu Liang. Begitu Zhong Jue naik tahta, Yu Liang ini bisa saja membawa bencana bagi kita semua hanya dengan sedikit berpikir. Qin De segera mengambil keputusan. Senior Zhong, tolong eksekusi orang ini. Setelah pernyataan Qin De, nasib Yu Liang pun ditentukan. Wajahnya pucat pasi, tanpa warna apapun. Eksekusi. Mata Zhong Jue berkilat tajam, lalu tertawa, luar biasa. Sejujurnya, ketegasan dan kekejaman Qin Yu tak tertandingi olehmu, ayahnya. Sebuah pedang hitam tipis muncul di tangan Zhong Jue dan langsung menusuk tubuh Yu Liang. Qin De hanya tersenyum tipis atas kematian Yu Liang. Di masa lalu, ia adalah komandan dan pemimpin jutaan tentara yang memimpin berdirinya dinasti Qin saat ini. Bagaimana mungkin kematian satu orang akan memengaruhinya? Dalam waktu singkat, jiwa Yu Liang hancur dan langsung mati. Yu Liang adalah penguasa wilderness, namun karena keserakahannya, ia jatuh begitu rendah. Jalan seorang Xiu Zhennis itu sulit, selalu ada gunung yang lebih tinggi di pegunungan. Kapan saja, jiwa dan raga seseorang bisa dihancurkan oleh ahli lain yang lebih kuat. Fenger, inilah alasan utama mengapa aku tidak akan membiarkanmu memasuki dunia Xiu Zhennis. Qin De menjelaskan kepada Qin Feng. Aku mengerti, ayah. Qin Feng mengangguk. Wajah Zhong Jue berseri-seri karena mengerti, perseptif, sungguh perseptif. Tapi Qin De, kau mungkin bisa hidup damai di benua Qianlong, tapi di alam abadi, itu tidak akan terjadi. Menjalani hidup damai dan tanpa masalah di alam abadi, alam iblis, dan alam iblis itu mustahil. Untuk menikmati ketenangan selama 1000 tahun, aku akan sangat puas. Siapapun yang lain akan merasa puas. Soal naik, siapa yang tahu kapan saatnya akan tiba? Qin De tertawa kecil. Zhong Jue mengangguk beberapa kali. Qin De, semoga kita bertemu lagi di alam abadi. Selamat tinggal. Secepat kedatangannya, tubuh Zhong Jue telah menghilang dari pandangan. Kematian Yu Liang hanyalah episode kecil di planet ungu misterius itu. Planet ungu yang misterius, para Xiu Zhennis berjumlah jutaan. Setiap tahun, tak terhitung jumlahnya yang mati. Siapa tahu, mungkin seorang Xiu Zhennis biasa saja akan mati di suatu sudut planet ini, di suatu benua, dan di halaman yang tak dikenal. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, 100 tahun atau lebih berlalu. Di benua Qianlong, dinasti Ming mengalami keruntuhan yang tiba-tiba. Dari sana, muncul negara baru, dinasti Zhou, yang separuh wilayahnya berasal dari dinasti Ming, sementara separuh lainnya jatuh ke tangan dinasti Han. Kedua dinasti ini bersatu untuk menghadapi dinasti Qin. Keseimbangan baru telah tercapai di benua Qianlong. Saat ini, kaisar dinasti Qin adalah cucu Qin Zheng. Meskipun terjadi gelombang dan derasnya perubahan yang konstan di benua Qianlong di planet ungu misterius, hanya ada keheningan di bintang terdekat. Di Yellowstone, yang terletak di tengah formasi labirin besar, Qin Yu bermeditasi dengan tenang sementara 4 penjaga menjaganya dengan tenang. Tidak seorang pun tahu kapan Qin Yu akan melakukan terobosan. Pada hari khusus ini, suhu di permukaan Yellowstone tiba-tiba melonjak dari dingin menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Ruang di atas permukaan beriak karena suhu permukaan yang meningkat, bahkan keempat penjaga pun tak bisa tetap tenang. Namun, di tengah keempat penjaga itu,
Qin Yu masih tak bergerak. Ia sama sekali tak terganggu oleh panas yang meningkat.